Kali ini kita bakal bahas film bertema survival yang berlatar di luar angkasa, yaitu judulnya Gravity. Film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2013 dan berhasil mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu sebesar 7,7. Film ini sendiri merupakan salah satu film terbaik yang bertemakan luar angkasa. Kalau kalian udah pernah nonton Interstellar, nah film ini mirip-mirip sama Interstellar, hanya dibuat dengan alur cerita yang lebih simpel. Suasana sunyi mencekam dengan berlakunya hukum-hukum fisika menjadi salah satu alasan film ini menjadi film luar angkasa terbaik yang pernah dirilis. Dan karena film ini sedih dan mencekam, jadi kita bakal bahas filmnya juga pelan-pelan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Film akan dibuka dengan menunjukkan latar luar angkasa yang sepi dan sunyi. Tak ada suara maupun kehidupan. Yang ada hanyalah keheningan saja. Di sini, kita diperlihatkan dua orang astronot yang sedang melakukan spacewalk untuk memperbaiki sebuah teleskop. Nah, mereka adalah Stone dan Kowalski. Dan di sini juga terdapat sebuah pesawat angkasa yang mereka tumpangi, yang bernama Explore, dan radio pengendali dari bumi yang bernama Houston. Misi ini merupakan misi pertama bagi Stone yang mengharuskan dia untuk pergi ke luar angkasa. Artinya, si Stone ini gak banyak punya pengalaman di luar angkasa. Hal ini bisa terlihat dari gestur tubuh dan beberapa hal ceroboh yang ia lakukan. Sementara bagi Kowalski ini merupakan misi terakhirnya berada di luar angkasa. Di sini terlihat bagaimana Kowalski begitu menikmati sunyinya luar angkasa ini. Dan jika misi ini selesai, Kowalski akan memecahkan rekor sebagai orang terlama yang berada di luar angkasa. Mereka pun membenarkan teleskop yang rusak tersebut dengan sedikit berbincang. Mereka membahas betapa heningnya berada di luar angkasa, yang menyebabkan mereka rindu dengan suasana orang-orang di bumi. Singkat cerita, Dr. Stone akhirnya selesai membenarkan teleskop tersebut. Namun ternyata ia mendapat laporan jika teleskop tersebut masih belum berfungsi, sehingga Dr. Stone ini membutuhkan waktu 1 jam lebih lama untuk mencari penyebab rusaknya teleskop ini. Ketika sedang melanjutkan pekerjaan, tiba-tiba Dr. Stone dan Kowalski mendapat laporan dari Houston bahwa misi mereka telah dibatalkan secara tiba-tiba dan mereka harus sesegera mungkin kembali ke pesawat untuk pulang ke bumi. Dan ternyata penyebab misi mereka ini dibatalkan ialah karena terdapat sebuah pecahan puing satelit yang telah hancur yang sedang bergerak ke arah mereka melebihi kecepatan suara. Setelah mengetahui info tersebut, mereka seketika panik. Kowalski lalu memerintahkan Dr. Stone untuk menghentikan pekerjaannya dan sesegera mungkin melakukan prosedur penyelamatan. Namun Dr. Stone yang masih minim akan pengalaman ini sedikit kebingungan. Tanpa diduga, sebelum mereka kembali ke pesawat, ternyata serpihan puing-puing tersebut telah tiba di lokasi mereka berada. Kowalski yang melihat Stone terikat pada sebuah tiang pun akhirnya memutuskan untuk membantunya. Namun sayang, puing-puing yang ada bergerak terlalu cepat sehingga menyebabkan pesawat mereka tertabrak. Dan akhirnya Stone ini terombang-ambing menjauhi gravitasi bumi. Oke, biar kelihatan gak konyol, kita ingetin ya, kalau di film ini berlaku hukum-hukum fisika. Salah satunya yaitu gravitasi. Karena di luar angkasa ini gak ada gravitasi, maka ketika sebuah benda A bergerak, maka benda A tersebut tidak akan pernah berhenti hingga menabrak sesuatu yang berlawanan dengan arah gaya dari benda A tersebut. Baru benda A bakal berhenti. Oke, lanjut. Setelah tertabrak, Dr. Stone akhirnya mulai terhempas menjauhi bumi tanpa mampu memberhentikan laju tubuhnya. Di sini Stone menunjukkan raut muka yang putus asa. Di sini kita dapat pula merasakan kengerian yang disajikan dalam film ini, yang membuat kita membayangkan bagaimana jika kita berada dalam posisi tersebut. Ketika Stone sudah terombang-ambing cukup lama, akhirnya secara mengejutkan Dr. Stone ini tiba-tiba mendengar sebuah suara yang berasal dari radio Kowalski. Dan seketika harapan Dr. Stone untuk bertahan hidup pun kembali muncul. Singkat cerita, Dr. Stone ini memberikan lokasi tempat ia berada menggunakan senter, dan Kowalski pun menghampirinya. Mereka pun akhirnya bertemu dan mengaitkan tubuh mereka dengan sebuah tali. Setelah terikat, mereka pun berniat untuk terbang menuju Explore, pesawat angkasa yang menjadi kendaraan mereka. Namun perjalanan tersebut tidaklah mudah. Tabung oksigen yang hampir habis dan minimnya pengalaman Dr. Stone di luar angkasa menjadi rintangan tersendiri bagi mereka. Dan sesampainya di sana,
Ternyata yang mereka temui hanyalah sebuah pesawat yang rusak dan beberapa jasad temannya yang sudah meninggal. Ini artinya Dr. Stone dan Kowalski hanyalah orang yang selamat dari misi tersebut. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali terbang bebas menuju stasiun luar angkasa untuk menggunakan salah satu kapsul penyelamatan yang ada di sana. Dengan jarak yang cukup jauh dan kondisi tabung oksigen yang hampir habis, mereka pun akhirnya nekat untuk pergi ke sana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di stasiun luar angkasa. Namun, karena tidak adanya gravitasi, maka pendaratan yang harus mereka lakukan bukanlah sebuah pendaratan yang mudah. Dr. Stone dan Kowalski pun kembali terombang-ambing untuk kedua kalinya. Dan pada akhirnya, Stone yang hampir terhempas masih diberi keberuntungan karena kakinya terikat pada sebuah tali. Namun sayangnya Stone dengan berat hati harus melepaskan Kowalski, atau dia akan ikut hanyut bersamanya. Dengan perasaan sedih dan oksigen yang hampir habis, Stone pun masuk ke dalam stasiun tersebut untuk melanjutkan perjuangannya menuju bumi. Tapi sayang, setelah dicermati ternyata seluruh astronot di stasiun tersebut telah pergi dengan menggunakan kapsul penyelamatan, sehingga hanya tersisa satu kapsul penyelamatan cadangan yang sudah rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan menembus atmosfer bumi. Akhirnya Stone memutuskan untuk menggunakan kapsul tersebut dan membawanya ke stasiun satelit milik Cina. Singkat cerita, Stone pun melepaskan kapsul tersebut. Namun sayangnya, kapsul tersebut ternyata tersangkut pada sebuah tali parasut, yang akhirnya menyebabkan kapsul tersebut tidak bisa terbang dan tertarik kembali. Tapi untungnya Dr. Stone berhasil mengendalikan kapsul tersebut agar tidak bertabrakan dengan stasiun luar angkasa. Akhirnya Stone pun kembali melakukan spacewalk untuk melepaskan tali yang terkait pada kapsul tersebut. Namun, ketika sedang melepaskan tali tersebut, pecahan puing-puing satelit kembali datang. Stone yang melihat hal tersebut pun segera bergegas agar tali tersebut dapat terlepas dari kapsul. Dan di sini kita sekali lagi melihat Stone yang kembali harus berjuang agar terhindar dari tabrakan puing-puing tersebut. Setelah sedikit terombang-ambing, akhirnya Stone dapat kembali masuk ke dalam kapsul tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil terlepas, Stone pun mengarahkan kapsul yang ia tumpangi menuju stasiun Cina. Namun sayang, ketika hendak meluncur, ternyata bahan bakar kapsul tersebut sudah habis. Perjuangan yang selama ini Stone lakukan akhirnya menjadi sia-sia. Stone yang sudah putus asa pun akhirnya kecewa dan menangis. Di sini, kita sebagai penonton benar-benar dapat merasakan keputusasaan yang dialami oleh Stone ini. Ia pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menghentikan suplai oksigen di kapsulnya. Namun, tanpa diduga ketika ia hendak bunuh diri, tiba-tiba datang Kowalski, astronot yang tadi udah terhempas jauh keluar orbit. Sampai di sini mungkin kalian penasaran, mengapa Kowalski bisa selamat? Nah, nanti bakal kejawab sendiri. Setelah masuk ke kapsul tersebut, si Kowalski ini terlihat begitu bersemangat untuk segera pulang. Tapi di sini Stone ngasih tahu kalau bahan bakar kapsul tersebut udah habis, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk terbang menuju stasiun Cina. Si Kowalski yang punya banyak pengalaman di luar angkasa akhirnya memberitahu Stone untuk menggunakan mode pendaratan yang nantinya dimanfaatkan sebagai pendorong kapsul tersebut. Setelah dapat informasi tersebut, Stone tiba-tiba bangun. Dan ternyata kehadiran Kowalski ini hanya sekedar mimpi. Namun mimpi ini mampu membangkitkan semangat Stone untuk kembali ke bumi. Stone pun akhirnya menggunakan teknik tadi untuk pergi menuju stasiun milik Cina. Tak lama setelah itu, Stone pun berpapasan dengan stasiun Cina ini. Dan melihat hal tersebut, Stone pun segera terbang untuk masuk ke stasiun tersebut. Dengan sedikit bantuan dari tabung gas, Stone pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kapsul stasiun Cina ini. Dan akhirnya kapsul pun mulai terbakar dan memasuki atmosfer bumi. Dan untungnya kapsul yang ia tumpangi berhasil selamat. Dan perjuangan Stone untuk menuju kembali ke bumi pun berhasil. Dan film pun tamat.